Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita menaikkan pujian pembuka. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, surga
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memperhatikan kita, Tuhan memberikan berkat-berkat yang terbaik buat kita. Kita bersyukur untuk semua hal itu. Mari kita berdoa. Bapa ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat pada Tuhan yang diberikan kepada kami semua, anak-anak-Mu yang selalu berbuat kesalahan, yang selalu tidak jauh untuk melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, baik yang kami lakukan dengan kesadaran kami maupun di luar kesadaran kami ya Tuhan. Kami datang bersimpuh untuk mengaku segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan karena kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar permohonan pengampunan dosa kami ini. Kami yakin Tuhan mendengar semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan hari lepas hari. Kami percaya semuanya itu Tuhan ada bagi kami, anak-anak-Mu yang membutuhkan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan, cobalah
Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian untuk petunjuk hidup baru pagi hari ini. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan kita meskipun masih dalam situasi yang sulit saat ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Sorgawi yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun ibadah di rumah kami masing-masing. Kerinduan kami yang terbesar adalah kami bisa bertemu dengan tatap muka bersama-sama di gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua keadaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berkati pemberitaan firman Tuhan di minggu ini biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat Markus, Injil Markus pasal yang ke-7. Saya membacakan di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16 saja. Seharusnya ayat 1 sampai ayat 23. Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan, tapi saya membaca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16. Judulnya, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat yang ke-5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan Bapak Ibu, berbahagialah kita ketika kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema di minggu ini, di bulan budaya, di akhir minggu ini, bulan Agustus, tulus atau bulus. Dari bacaan yang kita tadi baca Bapak Ibu, kalau tulus, kata tulus itu kita sudah pahami, keikhlasan, jujur, murni, ya, ketulusan, kejujuran. Namun kata bulus itu identik dengan sesuatu yang negatif, ya, kata bulus. Salah satu jenis binatang identik dengan kura-kura atau penyu, ya, bedanya cangkang, kalau labi-labi ini atau bulus ini lebih rawan, lebih lunak daripada kura-kura yang lebih tebal. Nah, biasanya ada kata yang mendahulunya itu akal bulus, yaitu identik dengan kelicikan, kemunafikan, tipu muslihat, penipu. Itu dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mungkin ini ditarik dari cerita dongeng masa lalu, dongeng atau fabel di mana kura-kura menipu kancil, binatang yang cerdas. Dalam cerita dongeng tersebut, dulu itu ceritanya tentang perlombaan lari antara kura-kura dan seekor kancil, di mana dimenangkan oleh kura-kura. Padahal kura-kura adalah binatang yang lamban, namun oleh karena kelicikannya, dia akhirnya menang bertanding balapan lari antara kura-kura dan kancil. Mungkin itu identik dengan istilah akal bulus yang konotasinya negatif. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, apa makna yang kita akan maknai dari teks firman Tuhan itu dengan tema tulus atau bulus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum jauh kita melihat bagian firman Tuhan ini, ada satu ilustrasi di mana Joy Meyer, penulis dan pengkhotbah televisi, suatu saat bersama suaminya Smith mengunjungi restoran favorit mereka. Nah, setelah memesan menu, seorang pelayan membawa baki berisi pesanan mereka. Tanpa disengaja, baki itu tumpah dan isinya menimpa Smith yang saat itu mengenakan jas kesukaannya. Smith yang sial itu tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Joy turut membantu dan membersihkan makanan dan minuman yang berceceran di lantai dan di tubuh suaminya tersebut, dengan tetap bersikap ramah. Bukan hanya itu, mereka berdua menemui pemilik restoran, meminta agar ia tidak memecat pelayan yang baru saja bertindak ceroboh tersebut. Nah, melihat tanggapan Joy dan suaminya, pelayan itu membungkuk untuk meminta maaf dan berkata, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya baru bekerja di sini. Saya gugup dan merasa seperti bermimpi ketika bertemu langsung dengan ibu. Saya selalu mengikuti khotbah ibu di televisi setiap saat. Luar biasa Bapak Ibu.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya Joy dan suaminya bersikap sebaliknya, marah-marah terhadap pelayannya? Tak ayal semua khotbahnya yang didengar pelayan itu melalui televisi akan menjadi sia-sia, dan pelayan itu akan mengingat Joy sebagai seorang pengkhotbah yang munafik. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang Allah menguji integritas dan bobot perkataan kita melalui peristiwa yang tidak disangka-sangka. Tanggapan kita terhadap peristiwa itu menunjukkan kualitas karakter kita yang sesungguhnya. Karena itu, hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Allah. Ini gambaran ilustrasi seorang pelayan tersebut yang melihat integritas yang dimiliki pasangan suami istri pelayan Tuhan tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks Alkitab yang kita baca, kita memahami ya, kalau kita kaitkan dengan budaya ya, adat istiadat, kita memahami perjumpaan antara Injil dan budaya ternyata tidak hanya menjadi pergumulan gereja dewasa ini, tetapi jauh sebelumnya gereja membentuk dirinya sebagai institusi. Sudah terjadi pergesekan yang signifikan di antara keduanya ya. Zaman Yesus ya, orang-orang Farisi, mereka orang-orang beribadah di bait Allah, di sinagog. Mereka orang-orang yang kuat dengan tradisi budaya masing-masing. Nah, zaman dulu sudah ada pergesekan. Nah, di zaman sekarang juga sama Bapak Ibu, kita memiliki budaya masing-masing. Kita memiliki suku-suku yang berbeda di gereja kita, punya ciri khas identik masing-masing dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai sekarang diskusi tentang topik ini ya, gereja dan budaya selalu menimbulkan perdebatan yang panjang dan alot. Sebagai manusia yang mewarisi nilai-nilai budaya sekaligus manusia beragam, kita diperhadapkan pada pertanyaan etis. Apakah kita mau mengutamakan salah satunya atau memperlakukan keduanya? Ini antara gereja, Injil, budaya bersama atau bahkan tidak sama sekali. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita masuk dalam teks yang kita baca di pasal yang ke-7. Kedatangan para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik. Ketika mereka melihat beberapa orang murid makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak dicuci. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Nah, sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui tentang adat istiadat. Yesus adalah putra daerah Yahudi, yang memiliki kebangsaan warga Yahudi. Jadi dia tahu tentang adat istiadat Yahudi bagaimana. Nah, karena itu Yesus merespon dengan menegur, mengkritisi cara orang Farisi dan ahli Taurat, cara memahami adat istiadat tersebut, dan mengatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Bapak Ibu, teguran atau Yesus mengkritisi tentang ahli-ahli Taurat atau orang Farisi tersebut ya, orang Farisi dengan mengutip salah satu bunyi hukum kelima. Ya, itu kita bisa baca di ayat yang ke-9, 10, 11. Yesus mengkritisi kembali tentang sikap hidup mereka. Ya, dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, yang dalamnya penerapannya oleh orang Farisi dan ahli Taurat ternyata diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari hukum itu, yaitu dengan melegitimasi atau memberikan cap ya secara legal. Ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk pemberian korban adalah hal yang lebih utama daripada mengurusi atau menghormati orang tua. Wah, ini kasih oleh Tuhan ini ya, luar biasa mereka mempersembahkan korban lebih utama ya. Itu tatanan tradisi mereka daripada mengurusi, menghormati orang tua mereka. Nah, menurut Yesus hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskan,
tetapi apa yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskannya. Kita baca ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Kita bisa baca itu. Nah karena itu Bapak Ibu, Yesus tidak menegur para murid yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Sebab yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang mewujud nyatakan atau diwujud nyatakan dalam sikap hidup dan perbuatan. Ya, kalau kita membaca kitab Injil secara keseluruhan, ada kitab Matius sampai Yohanes Bapak Ibu, kita melihat karakter sikap hidup orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat penuh dengan kemunafikan. Makanya Yesus selalu mengkritisi dan menegur mereka. Nah, ini kasih oleh Tuhan, apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk bukan apa yang masuk, diterima, dipelajari, diresapi, diketahui dan dipahami, tapi sikap dan perbuatan, sikap dan perbuatan yang keluar itulah yang harus berkualitas sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada ungkapan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Ya, dalam laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain, sedekat apapun relasi yang terjalin. Nah, isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut. Sehingga setiap perbuatan adalah cermin dari isi hati orang tersebut. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ya, ajaran Yesus ini mengingatkan kita supaya tidak memusatkan tujuan kita dengan memasukkan banyak hal dari luar ke dalam diri kita, apakah itu pengetahuan, informasi, wawasan, budaya, dan sebagainya. Ya, kalau kita memasukkan banyak pengetahuan, wawasan, informasi, bahkan kalau konteks kita tentang adat istiadat, tradisi, budaya yang kita dapati dari tetua-tetua kita, orang-orang tua kita, ya, yang terdahulu, ya, kita mendapatkan ini loh. Kamu jangan seperti ini, nanti seperti ini. Itu warisan-warisan budaya. Ya, boleh saja kita mendapat input seperti itu. Informasi yang banyak, pengetahuan, teknologi, ya, wawasan dunia, bahkan sekarang dunia digital, anak-anak muda sekarang, zaman milenial sekarang, banyak luar biasa perkembangan, dan itu kita bisa dapat. Ya, kita masukkan itu menjadi input di dalam kehidupan kita. Tentu semua yang didapatkan itu sangat bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, tentu semua yang didapat itu sangat bermanfaat dan mendorong peningkatan motivasi kita dalam hidup untuk berkarya di dalam Tuhan. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah apakah input itu yang masuk, yang tadi saya jelaskan, semua wawasan, budaya dari nenek moyang kita, dari tetua kita, peningkatan motivasi dalam hidup. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah apakah yang masuk itu akan mengeluarkan kebaikan atau keburukan. Setelah kita dapatkan semua input ya, banyak dalam kehidupan kita, apakah itu nanti ke depan yang kita keluarkan itu, outputnya yang kita keluarkan itu mengeluarkan kebaikan atau keburukan? Bahwa ini kasih lihat Tuhan, kalau kita melihat teks ini ya, bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu ketat sekali dengan adat istiadatnya, inputnya tentang wawasan, tradisi-tradisi ya, hukum Taurat, bahkan juga perintah-perintah Allah. Ya, perintah-perintah Allah, tradisi-tradisi yang ada, begitu, kalau bahasa kita sekarang ngelotok, ya, pengetahuan mereka ngelotok, ya. Namun output yang keluar dari diri mereka adalah hipokrit, itu bahasa Yunani yang berbicara tentang kemunafikan, topeng, ya, topeng, panggung sandiwara, tidak sesuai dengan jati dirinya. Itu makanya istilah hipokrit, kemunafikan. Ya, apa yang keluar dari dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Ya, mendapatkan input banyak tentang wawasan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan.
terlalu memusatkan perhatiannya pada aturan-aturan perintah manusia, tapi mengesampingkan perintah Allah. Makanya Yesus menegur, Yesus mengutip kitab Yesaya, nubuat Yesaya di ayat yang 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lebih ditegaskan lagi di ayat yang ke-6. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itulah kemunafikan. Itulah namanya bulus, licik, munafik, penipu. Bapak ini kasih oleh Tuhan luar biasa. Ya, ini teguran menjadi motivasi kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak. Sekali lagi ditegaskan, tentu semua yang didapatkan itu sangat bermanfaat. Input yang kita dapat, wawasan, pengetahuan, pendidikan, teknologi, budaya, ya, budaya tradisi kita masing-masing yang kita dapatkan, yang baik itu, yang kita bisa kritisi di dalamnya. Ya, yang kita bisa kritisin apakah budaya itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan, tapi punya makna yang baik, kita bisa terima Bapak Ibu, ya. Tetapi yang Yesus mau sekali lagi ditegaskan adalah apakah yang masuk itu mengeluarkan kebaikan, ketulusan hati terhadap pengertian kita kepada firman Tuhan. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan, bisa saja ada banyak pengetahuan tentang kebaikan yang kita terima, tetapi apakah akan mengeluarkan keburukan sebaliknya? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, disinilah kita memahami makna ketulusan hidup untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari, di mana fungsi hati kita yang mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Ya, hati kita, ya, fungsi hati kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan itu mengontrol pikiran, di mana kita mendapatkan input berbagai wawasan-wawasan yang ada, termasuk wawasan kita bergereja, termasuk wawasan kita melayani, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Termasuk itu Bapak Ibu. Apakah output yang keluar dalam diri kita adalah keburukan, kemunafikan, perangai, topeng yang ada. Kita tutupi dengan topeng hipokrit, kemunafikan. Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Sia-sia kita hidup di dalam Tuhan kalau kehidupan kita masih seperti itu. Kita bergumul dan terus bergumul. Ketidaksempurnaan kita mengikut Tuhan. Kita mau Roh Kudus terus mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Tuhan tidak mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki, apapun itu. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang, dunia digital yang tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Ya, bagaimana membendung dunia digital? Luar biasa perkembangannya, ya. Internet, ya, dengan sosmed yang ada, Instagram, Facebook, YouTube, ya, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Itu dunia digital, dunia sosmed, dunia internet yang terus berkembang. Kita mungkin fasih di dalamnya, kita mungkin jago di dalamnya, kita terus belajar dan bergumul di dalamnya. Tapi apakah input itu yang kita dapatkan semuanya itu ke depannya kita keluarkan dengan output yang memuliakan nama Tuhan? Apalagi terkait ketika kita ada bersama dengan orang-orang percaya di gereja, beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak mempertanyakan itu. Ilmu, pengetahuan, wawasan. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan yang dipenuhi oleh ketulusan. Ketulusan. Bukan sebaliknya, sikap yang bulus. Roh Kudus terus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan hidup kita. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh adat istiadat kita masing-masing. Dan mungkin kita masih terus menghidupinya sampai sekarang. Kita diwarisi nilai-nilai leluhur, ada istiadat, wawasan-wawasan budaya kita Bapak Ibu. Tidak salah, ya. Kita tidak bebas dari semuanya itu. Kita masih memegang
Dalam artian yang kita pegang, yang kita bisa kritisi adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dipelihara dalam adat istiadat kita akan menjadi bermakna jika kita juga mampu memberi makna Injil yang relevan tadi, mengkritisi budaya kita, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketaatan kita terhadap tradisi-tradisi itu. Apakah ada makna Injil yang relevan dalam pemberlakuannya? Jangan sampai Bapak Ibu, keterikatan kita kepada sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa merenungkan, Bapak Ibu bisa memberikan contoh masing-masing di dalam pribadi masing-masing Bapak Ibu kita yang berbudaya. Dalam budaya kita masing-masing itu berbicara hati nurani kita masing-masing, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah kita terikat oleh karena kita mau menghormati leluhur kita, bukan firman Tuhan, bukan Yesus, bukan Tuhan yang kita tinggikan. Martin Luther, tokoh reformasi, dalam salah satu tulisannya mengatakan begini: siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan. Melalui iman pada janji Allah, seorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati dan bukan dorongan karena hukum dari luar dirinya. Dan biarlah kita ini terus mendorong hati kita. Apa yang kita dapatkan, input yang kita dapatkan berbagai macam, biarlah itu keluar seperti firman Tuhan, bukan menajiskan yang keluar, tapi justru memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam keluarga kita masing-masing Bapak Ibu, di dalam komunitas kita, pelayanan di gereja, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berada, biarlah output yang keluar dari diri kita adalah firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita. Kita mau hidup tulus, bukan menjadi orang yang bulus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semuanya. Firman Tuhan ini memotivasi kami untuk memiliki ketulusan hati di dalam mengikuti Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami mau belajar menjadi orang-orang yang mau taat dan terus bergumul dalam hidup kami. Terus bergumul tentang kebenaran di dalam kehidupan kami. Memaknai firman Tuhan ini lebih dalam lagi dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya dikuatkan, diteguhkan imannya untuk terus hidup dalam ketulusan dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa jemaat-jemaat yang bergumul dengan pekerjaan ekonomi, juga Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berkati ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur sudah ada titik terang ya Bapa, dengan vaksinasi, dengan kesadaran masyarakat. Tuhan, kami bersyukur ada banyak pengurangan dari data-data kematian, data-data penyebaran virus corona, bahkan kesembuhan yang signifikan sekali. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan campur tangan. Kedepannya biarlah masalah virus corona ini berakhir Tuhan. Kami berjalan seperti biasa, kami beraktivitas seperti biasa, dan Tuhan menolong segala sesuatunya. Terkait dengan kerinduan kami ibadah di gereja, Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kedepannya kami bisa bergereja kembali bersama-sama dengan tatap muka. Terima kasih, terpujilah Engkau. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah jemaat kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari 1 Tarawik pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian untuk nats persembahan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan juga telah memuji nama-Mu. Tuhan, kami telah memberikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami hari ini. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi berkat dalam gereja-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi walaupun yang belum sempat memberi. Karena semua ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.